pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu. Yang pertama, ada pengertian sholat fardu. Yang kedua, ada syarat wajib dan syarat sah sholat fardu. Yang ketiga, ada rukun sholat. Dan yang terakhir, sunnah sholat. Pertama, pengertian sholat fardu. Secara bahasa, sholat berarti doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat wajib juga disebut dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yaitu sholat yang harus dikerjakan oleh orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya, dasar hukum diwajibkannya sholat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Selanjutnya, ada syarat wajib sholat. Yang pertama, beragama Islam. Jadi, orang yang non-Islam itu tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, baligh. Syarat yang ketiga yaitu berakal. Maksudnya di sini adalah yaitu orang yang memiliki akal sehat atau tidak gila seperti itu. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, yaitu telah mendengar ajakan dakwah Islam. Baik, kita ulang bersama ya anak-anak. Yang pertama tadi, syarat wajib sholat fardu yaitu beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal atau akil baligh ya. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Dan yang terakhir, telah mendengar ajakan dakwah Islam. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak. Syarat sah sholat fardu. Yang pertama, suci dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat dari najis. Dan yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya antara pusar dan lutut. Sedangkan perempuan, seluruh anggota badan, kecuali wajah dan telapak tangan. Yang selanjutnya, masuk waktu sholat. Masuk waktu sholat di sini sesuai yang telah ditentukan untuk masing-masing waktu sholat. Selanjutnya, mengetahui mana yang fardu dan mana yang sunnah. Jadi harus bisa membedakan ya anak-anak, mana perbuatan yang termasuk bagian dari rukun sholat dan mana yang termasuk dari sunnah sholat. Dan yang terakhir yaitu menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat. Misalkan, berbicara dengan sengaja, makan dan minum meskipun sedikit, tertawa terbahak-bahak, bergerak berturut-turut sampai 3 kali, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, dan masih banyak lagi ya contohnya. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama, niat. Niat di sini maksudnya adalah menyengaja di dalam hati untuk melakukan sholat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Jadi maksudnya di sini adalah jika tidak dapat berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Jika tidak dapat duduk, maka diperbolehkan untuk berbaring. Dan bahkan jika tidak bisa semuanya, maka boleh menggunakan isyarat mata atau hati. Seperti itu ya anak-anak. Dan yang selanjutnya, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang selanjutnya,
membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang selanjutnya yaitu ruku dengan tumaninah, artinya membungkuk sehingga punggung menjadi sama datar dengan leher dan kedua belah tangan memegang lutut. Dan selanjutnya iktidal dengan tumaninah, artinya bangkit bangun dari ruku dan kembali tegak lurus. Seperti itu ya. Dan selanjutnya sujud 2 kali dengan tumaninah, yaitu meletakkan kedua lutut, kedua tangan, kening, dan hidung ke atas lantai. Untuk rukun yang ke-8 yaitu duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Dan yang ke-9, duduk tasyahud akhir dengan tumaninah. Untuk lebih jelasnya bisa lihat gambar di samping ya. Untuk rukun yang ke-10 yaitu membaca tasyahud akhir. Dan yang ke-11 membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Selanjutnya yaitu membaca salam yang pertama. Jadi yang diwajibkan di sini hanya salam yang pertama. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kita tetap membaca salam yang kedua. Dan yang terakhir yaitu tertib, atau maksudnya di sini adalah dalam menjalankan rukun sholat kita harus secara berurut-urut dari yang pertama niat sampai salam, seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak? Yang selanjutnya yaitu sunnah sholat. Sunnah sholat adalah ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain rukun sholat. Sunnah sholat ada 2 macam. Yang pertama sunnah ab'ad dan yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Sedangkan sunnah hayat adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Untuk contoh sunnah ab'ad di sini, yang pertama membaca tasyahud awal, yang kedua membaca sholawat pada tasyahud awal, yang ketiga membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Untuk contoh sunnah hayat yaitu yang pertama mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku, ketika iktidal, dan ketika berdiri dari tahiyat awal. Yang kedua, meletakkan telapak tangan yang kanan di atas pergelangan yang kiri ketika posisi sedekap. Dan yang ketiga, membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Dan yang keempat, membaca ta'awuz ketika membaca Fatihah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Baik, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita sudah pelajari bisa bermanfaat untuk kehidupan kita ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.